Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget. Hari ini kita mau bikin tumisan tahu. Ini tahunya kita pakai tahu yang kuning ya. Kemudian tahunya kita potong kotak-kotak kecil-kecil. Kalau sudah, kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, untuk bahan tambahan di sini kita mau pakai cambah dele. Wah, ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Kalau masakan tuh ada cambah delenya. Kemudian di sini juga kita mau tambahkan lagi bakso sapi, tapi bisa juga misalnya pakai bakso ayam. Kemudian ini baksonya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Kemudian kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja, Flavis, yang simple aja. Pertama-tama kita akan siapkan lombok. Ini lomboknya pokok banget, ada yang keriting, ada yang merah rawit, dan juga ada yang hijau besar. Kemudian ada brambangnya, ini juga cukup kita iris-iris tipis. Kemudian nggak ketinggalan kita pakai bawang putih. Dah, jadi cuman lombok, bawang, brambang aja Flavis, dan ini juga cuman kita iris-iris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Pokoknya semua serba praktis hari ini. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Kemudian biarkan nanti sampai wangi, masukkan lomboknya, kemudian gongsong-gongsong. Kalau sudah, kita akan masukkan bumbu. Ini kalau bisa Flavi kasih bilang tuh bumbu magic namanya, Flavis, namanya udang rebon. Ini bikin masakan tuh gurih banget, walaupun nggak pakai penyedap rasa apapun. Kalau udah pakai ini Flavis, itu nanti masakannya jadi wangi dan juga gurih banget. Ini kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru kita akan cemplungin baksonya. Kita aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya baksonya sudah mulai matang, baru di sini kita akan cemplungin tahunya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi air. Tapi airnya gak usah banyak-banyak, Flavi, sedikit aja udah cukup. Kemudian kalau misalnya airnya sudah masuk, tambahkan juga garam. Kemudian ada gula. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai airnya susut dan tahunya juga matang. Setelah ini baru kita akan cemplungin toge kedelainya. Kalau aku bilang itu cambah dele. Ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Suka banget kalau misalnya masak-masakan tuh dikasih tambah dele, rasanya tuh enak gitu. Kemudian ini sudah matang, ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget nih sarapan pagi-pagi pakai lauk kayak gini. Terus habis itu nasinya anget, terus ada telur ceplok ataupun telur dadarnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep dari oyong. Ini oyongnya akan kita bikin kelonyom ya. Sajane kelonyom itu sama dengan tumisan, cuman nanti kita kasih kuah sedikit biar dia ada nyemek-nyemek gitu. Nah, aku suka banget resep ini. Jadi dulu sewaktu aku kecil, aku suka banget dimasakin ini sama mbahku. Nah, kemarin waktu aku ke rumah mbahku, terus dimasakin ini, langsung kayak kepikiran, aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah. Nah, rasanya enak banget. Biarpun bahannya sederhana, tapi rasanya bener-bener enak banget. Apalagi kalau mbah-mbah yang masak. Ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya ya, yaitu tempe. Nggak ketinggalan rasanya kalau masakan Jawa, masakan mbah-mbah itu kalau nggak ada tempe atau tahunya. Nah, ini tempenya akan kita potong kecil-kecil biar nanti senada dengan oyongnya ya. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga di sini sederhana banget, Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain itu kita tambahkan lagi cabai hijau besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh banget. Tapi hari ini aku cuma pakai cabai hijau gede dan juga cabai merah keriting. Biar rasanya nggak terlalu pedas, biar anak-anak pada mau maem. Kemudian setelah ini ada cabai kita potong-potong. Sekarang kita akan siapkan wajan. Nah, ini beri minyak sedikit. Kalau sudah panas, kita akan
tumis pertama-tama bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti wangi. Kemudian setelah ini baru masukkan cabai, juga ada daun salam ya biar lebih wangi lagi. Kemudian kita tumis. Kalau sudah layu dan sudah wangi, masukkan tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu, jadi langsung cemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Ini akan kita tutup dan kita akan masak sampai nanti tempenya mateng. Nah, kalau sudah mateng kita buka. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Nah, ini tempenya udah mateng ya. Kemudian baru kita akan masukin oyongnya, karena oyongnya itu sebentar aja udah mateng, Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, garam, dan juga penyedap rasa kalau Flavis mau. Tapi kalau misalkan mbah-mbah itu di desa tuh biasanya selalu pakai Ajinomoto atau Sasa. Kemudian ini sudah mateng, tempenya udah mateng dan juga oyongnya udah mateng, tapi aku mau oyongnya tuh masih ada rasa krus-krusnya biar lebih enak. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget, untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget. Harganya murah meriah dan bikinnya juga gampang banget. Kita hari ini mau bikin tumis terong, nanti kita tambahkan tempe dan juga teri. Ini terongnya pakai terong yang ungu, Flavis bisa pakai yang hijau. Kemudian ini akan kita potong seperti ini. Kalau sudah kita akan rendam biar nanti warnanya nggak kemelirun. Kemudian di sini kita siapkan tempe. Tempenya aku siapkan sebanyak 2 papan. Kemudian tempenya akan kita potong tipis-tipis, tapi jangan terlalu kecil ya, biar nanti senada dengan terongnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi teri. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga kita pakai bumbu yang sederhana banget, yang seadanya di kulkas ya. Kita pakai tomat. Di sini aku pakai tomat merah dan tomat hijau. Kemudian di sini kita pakai cabai hijau besar. Ini biar warna-warni aja masakannya. Di sini kita juga tambahkan lagi cabai merah keriting. Kalau mau tambah pedes banget, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian di sini kita siapkan brambang atau bawang merah. Ini juga cukup kita potong tipis-tipis aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita potong tipis-tipis. Kalau semua sudah disiapkan, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan goreng terongnya terlebih dahulu ya. Kita akan goreng sampai terongnya mateng. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini terongnya sudah mateng. Kita akan angkat. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan goreng tempenya. Ini tempenya juga akan kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan seperti ini. Sudah agak kering ya. Kemudian kita akan angkat. Kita akan sisihkan. Untuk terakhir kita akan goreng terinya. Nah, untuk goreng terinya di sini aku pakai minyaknya sedikit aja karena biar nggak kebanyakan. Kita akan goreng sampai terinya mateng. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita akan tumis sampai nanti layu dan juga berbau harum. Setelah itu baru masukkan cabai merah, kemudian cabai hijau dan juga daun salam. Tomatnya nanti belakangan aja ya. Ini akan kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan bahan-bahan yang sudah tadi kita goreng. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan juga kita pakai kecap. Ini kecapnya kita pakainya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, karena tadi bahan-bahannya sudah kita goreng terlebih dahulu, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Kalau kira-kira sudah mau diangkat, kita masukkan tomatnya, biar nanti pada saat dimaem tuh masih seger gitu rasa tomatnya. Nah, seperti ini Flavis tumisan kita hari ini. Resepnya mudah banget, rasanya enak banget.
Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita tinggal siapkan di meja makan. Tinggal kita ngambil nasi anget. Wah, rasanya kalau ada lauknya kayak gini udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget, yang murah meriah banget, cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kita hari ini mau tumis tahu dan juga toge ya. Ini tahunya aku pakai jenis tahu yang kuning. Selain rasanya yang enak, dia juga lembut ya kalau tahu Bandung itu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting dan juga cabai hijau besar. Flavi juga bisa menambahkan cabai rawit kalau misalnya mau lebih pedas lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian selain ada bawang merah, di sini kita juga akan siapkan lagi bawang putih ya. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis, dan bumbunya hari ini nggak pakai blender dan nggak pakai ngulek, semua kita potong-potong. Ini tambahkan lagi tomat ya. Ini tomatnya aku pakai yang kecil, tapi bisa juga pakai tomat yang besar. Nah bumbunya cuma ini aja, praktis banget ya. Nanti tinggal tambahkan gula, garam biar penyedap rasa. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak panas. Pertama-tama kita akan tumis bawang dan juga brambangnya. Kemudian kalau sudah harum, masukkan cabai merah, cabai hijau. Kemudian kita akan tumis sampai harum. Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan tahu kuningnya terlebih dahulu. Nanti togenya belakangan aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Selain ada kecap manis, di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah di sini kita beri air sedikit ya, biar nanti masakannya ada berkuah sedikit. Kemudian biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan togenya dan juga tomatnya kita masukin sekalian. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah kalau toge dan tomat udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti togenya pada saat kita makan tuh masih ada rasa krius-kriusnya. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya juga masih cantik banget, ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan bersama nasi hangat untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ikan asin. Ada yang juga bilang ini namanya gere. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi anget dan sayur asem ataupun sayur bening bayam. Pertama-tama kita akan siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu ikan asinnya. Jangan lupa sambil kita balik-balik supaya nanti matangnya merata. Nah ini sepertinya sudah matang Flavis. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Tapi nggak usah khawatir, di resep ini bumbunya benar-benar sederhana banget, simple banget. Tapi Flavis nggak usah khawatir juga, rasanya nanti juga akan enak banget. Pertama-tama kita siapkan bumbunya, yaitu daun bawang. Kemudian daun bawangnya akan kita potong, potongnya agak memanjang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan cabai rawit yang banyak. Jadi menu ini benar-benar pedas ya. Jadi kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, sebaiknya jangan coba menu yang satu ini. Ini cabai rawitnya akan kita potong, motongnya jadi 2 bagian aja, nggak perlu tipis-tipis banget. Kemudian setelah ini kita siapkan brambang atau bawang merah. Ini juga cukup kita belah jadi 2 bagian. Kalau besar ya boleh jadi 3 bagian. Nah di resep kali ini aku nggak pakai bawang putih ya, cukup bawang merah aja atau brambang. Kemudian ini yang paling penting dan bikin enak, yaitu peteknya nggak boleh ketinggalan. Sekarang pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu
berambangnya, kemudian cabenya kita akan tumis sampai nanti aromanya harum. Ini aku masih pakai minyak untuk bekas goreng ikan asinnya, nggak apa ya, nanti biar lebih gurih lagi. Kemudian kalau sudah harum dan layu, kita tambahkan lagi gula pasir sedikit aja. Di sini kita nggak pakai garam lagi karena ikan asin itu sudah asin, jadi nggak perlu pakai garam lagi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan ikan asinnya, pete, dan juga daun bawangnya. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Kalau misalnya pete dan daun bawang sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar supaya nanti petenya masih crunchy dan daun bawangnya juga masih cantik banget. Nah kayak gini aja Fluffy, ini masaknya udah mateng. Sekarang kita akan siapkan di meja makan. Ini kita tinggal ngambil nasi anget dan juga kalau bisa ada sayur asemnya. Wah enak banget, seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari ati ampela. Kadang-kadang kita suka bingung ya, ati ampela itu dimasak apa gitu biar nggak bosen. Nah hari ini aku akan kasih tahu resepnya untuk Fluffies. Moga-moga ini bisa jadi menu inspirasi untuk Fluffies di rumah. Ini kita siapkan ati ampelanya sebanyak 1 kg ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu, jangan lupa beri sedikit garam, kemudian kita aduk-aduk. Nah ini ngerebusnya nggak usah lama-lama banget, jadi begitu kita cemplungin terus biarkan nanti sampai mendidih lagi. Nah setelah mendidih ini paling 10 menit kita rebus ya. Nah setelah itu kita akan angkat. Nah begini aja udah cukup Fluffy rebusnya. Kemudian ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Nah kalau sudah dingin kita akan potong ati ampelanya. Ini aku potong kecil-kecil, Fluffy bisa sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy memotongnya seberapa besarnya. Nah ini kita potong-potong supaya nanti tampilannya cantik dan juga kita gampang untuk maemnya. Apalagi kalau anak-anak yang suka maem ati ampela, nah ini nanti akan lebih gampang untuk maemnya. Setelah kita potong-potong, kita masukkan dulu dalam wadah, kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini aku akan bikin 2 bumbu, 1 bumbu halus dan 1 lagi bumbu rajang. Untuk bumbu halusnya di sini ada cabai, ada bawang merah, kemudian ada bawang putih dan juga ada kemiri. Ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Nah ini kita potek-potek dulu cabenya, kemudian berambang dan bawangnya juga akan kita potong-potong supaya nanti lebih gampang untuk kita nguleknya. Selain pakai ulekan, Fluffy juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Jangan pakai chopper ya, pakainya blender aja. Kemudian kalau sudah halus, kita akan sisihkan dulu. Kita akan bikin bumbu yang kedua, yaitu bumbu rajang. Di sini kita siapkan tomat hijau. Ini tomat hijaunya masih seger banget. Kemudian kita akan potong tipis-tipis. Selain ada tomat, di sini aku akan pakai juga cabai rawit hijau. Nah, bagi Fluffy yang mungkin nggak terlalu suka pedas, boleh menggantikan cabai rawit hijaunya pakai cabai hijau yang besar ya. Kemudian kita akan pakai lengkuas dan juga pakai daun salam. Kalau bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, kemudian beri minyak dan kita akan goreng terlebih dahulu ati ampela yang sudah tadi kita rebus ya. Nah ini gorengnya jangan sampai lama-lama banget, nanti kalau kelamaan dia malah jadi atos. Kayak gini aja Fluffy gorengnya, ini sudah cukup matang. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya harum banget.
Baru setelah ini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Tadi ada salam dan juga ada sausnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula secukupnya. Bagi pelapis bisa pakai gula putih ataupun gula merah. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih. Baru kita masukkan api amplanya dan juga tomat dan juga cabai hijaunya. Kemudian kita akan aduk supaya tercampur rata. Nah, kita akan masak sampai nanti bumbunya ngeresep ke dalam api amplaknya. Nah, ini sepertinya sudah matang Flavis. Ini warnanya masih tetap cantik banget, masih hijau. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga udah harum banget. Gak usah lama-lama lagi, sekarang kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget-anget. Terus apalagi kalau ada sayur asem, wah tambah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari usus ayam. Ini ususnya tadi udah aku beli di pasar, sudah dalam keadaan direbus ya, tapi di rumah dibersihkan lagi pakai air panas sampai benar-benar bersih. Ini aku siapkan ususnya sebanyak 1 kg ya. Kemudian ususnya akan kita potong pendek-pendek supaya nanti lebih gampang untuk maemnya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau. Ini aku pakai banyak banget, kurang lebih setengah kilo karena aku petik sendiri di kebun. Sekarang kan Flavikasi tinggalnya di desa, jadi cabai itu banyak banget di kebun dan nggak usah beli, jadi kita bisa pakai banyak. Ini aku siapkan sebanyak setengah kilogram. Kemudian kita potong-potong, potong-potongnya agak panjang-panjang aja. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbu berikutnya. Kita siapkan bawang putih sebanyak 8 siung. Kemudian bawangnya juga akan kita potong. Potongnya tipis-tipis aja ya. Jadi hari ini bumbunya nggak ada yang diulek, semua dipotong. Dan ada bawang putih, kita juga siapkan bawang merah. Ini kurang lebih 12. Bawang merahnya juga akan kita potong. Pokoknya masakan hari ini simple banget, praktis banget, bumbunya sederhana banget, tapi rasanya enak banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan lagi daun jeruk, kemudian daun salam. Setelah ini kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan. Untuk wajannya aku pakai wajan atau wok pan. Ini aku pakai mereknya merek Rayvan. Setelah ini kita siapkan minyak. Minyaknya agak banyak. Kita akan goreng terlebih dahulu ususnya ya. Walaupun tadi sudah direbus, tetap kita akan goreng dulu. Tapi gorengnya harus sampai kering. Kira-kira asal matang aja udah cukup. Kita aduk-aduk. Nanti kalau misalnya sudah matang, ususnya itu akan kempes kayak gini Flavis. Jadi misalnya nanti Flavis masak 1 kg, nanti jadinya tuh kurang lebih setengah kilogram. Nah, ini sudah digoreng semuanya. Sekarang kita siapkan minyak yang baru. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti agak kecoklatan dan udah harum banget. Baru kita masukkan cabai hijaunya, kemudian daun salam dan juga daun jeruknya. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti harum banget. Baru setelah itu kita masukkan usus yang sudah tadi kita goreng. Tambahkan gula Jawa, kemudian kita pakai garam secukupnya, tidak perasa secukupnya, dan kecap manis. Ini kecap manisnya kurang lebih 4 sendok makan ya. Di sini aku pakai kecap manis merek Kencana. Nah, ini kita akan tumis dan kita nggak perlu pakai air ya. Ini kadang-kadang usus itu walaupun sudah direbus dan digoreng, dia masih tetap agak basah. Ini kita akan tumis sampai nanti bumbunya udah larut semua.
dan sudah meresap. Setelah itu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung angkat, kita siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin rendang jengkol. Sebelumnya aku tuh sama sekali nggak suka dengan jengkol Flavis, tapi setelah aku coba belajar masaknya yang bener, yang enak, terus aku jadi ketagihan sampai sekarang. Aku suka banget sama yang namanya jengkol. Nah, hari ini aku mau berbagi resep rendang jengkol untuk Flavis di rumah. Nah, ini pertama-tama kita rebus dulu jengkolnya ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ke air dingin. Kemudian kita akan kupas kulitnya dan jangan lupa kita belah. Nah, ini proses perebusan dimaksud untuk supaya jengkolnya nanti mateng dan bau sengarnya itu juga sudah sangat banyak berkurang. Jadi bagi Flavis yang aku nggak terlalu suka bau jengkol gitu, nah kalau udah melalui proses ini baunya itu udah nggak terlalu sengar lagi. Nah, ini sudah kita kupasin. Sekarang kita akan ketok-ketok biar nanti dia lebih cepat empuk. Nah, ini sudah semuanya diketok. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya yang kecil-kecil banget, yang kalau masak itu nggak perlu dikupas lagi, Flavis. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu keringnya. Pertama-tama ya, ada merica, ada ketumbar, ada kayu manis, dan ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Ini kita sebut aja bumbu keringnya ya. Nah, ini sudah halus. Kalau sudah halus kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu basahnya. Di sini kita siapkan kemiri, kemudian di sini kita siapkan bawang putih, kunir, jahe, dan juga ada cabenya yang banyak, ini cabai keriting. Kemudian ada bawang merahnya juga yang banyak. Setelah ini kita siapkan blender. Kita masukkan bumbu-bumbunya, jangan lupa cabenya kita potong-potong supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Beri sedikit air atau minyak ya. Kemudian baru kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Oh iya, Flavis, kita masukkan juga bumbu keringnya. Kemudian tambahkan lagi serai, laos, dan juga ada daun jeruk. Ini daun jeruknya kita sobek-sobek supaya nanti dia lebih harum. Daun salamnya juga ini kita sobek-sobek supaya nanti lebih harum ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis. Numisnya itu pakainya api kecil aja, Flavis, supaya nanti bumbunya itu lebih tanek dan matangnya itu lebih sempurna gitu. Nah, kayak gini Flavis, ini udah mateng, aromanya udah harum banget. Setelah ini baru kita akan masukkan jengkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah ini baru kita akan tuang santan. Ini aku pakai santannya yang masih seger banget, hasil marut sendiri. Jadi rasanya itu lebih manis gitu, lebih enak gitu, lebih gurih. Tapi bagi Flavis yang nggak ada santan seger, juga boleh pakai santan instan. Nah, aku juga mau kasih tahu Flavis di rumah, proses memasaknya penting ya. Jadi apinya kita kecilkan setelah mendidih, dan kita harus sering-sering aduk supaya santannya nggak pecah. Ini kita masukkan kentangnya. Kalau kentangnya sudah masuk, ini kita akan masak lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula Jawa. Kemudian kita kasih garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita kasih asam. Asamnya ini penting, jadi jangan di skip ya. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya itu benar-benar pakai api kecil. Dan ini aku masak hampir 1 jam Flavis. Jadi masak itu benar-benar pakai api kecil dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Nah, ini hasil setelah hampir 1 jam dimasak. Warnanya cantik banget, aromanya harum banget. Ini bumbunya udah meresep, ini rasanya juga udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan.
Nah ini tinggal kita ngambil nasi anget yang banyak. Pokoknya kalau lauknya udah kayak gini rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Bagi Flavis yang belum pernah coba atau selama ini takut untuk coba makan jengkol, sekarang nggak perlu ragu lagi. Ayo kapan-kapan dicoba ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari ikan keranjangan. Aku senang banget bikin resep dari ikan keranjangan karena anak-anak dan keluarga di rumah tuh suka banget dengan ikan yang satu ini. Ini tadi aku beli kurang lebih beratnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikan keranjangannya. Ini minyaknya agak banyak ya supaya nanti matangnya lebih cepat merata. Jangan lupa kalau ikan ini tuh agak rapuh, jadi baliknya cukup satu kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah matang, baru kita balik. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya udah matang lagi, kita langsung angkat. Nah, ini supaya nanti ikannya nggak hancur ya. Nah seperti ini Flavis, ini ikannya sudah matang. Kemudian kita angkat, kita akan sisihkan, kita akan dinginkan karena ini ikannya mau kita suwir-suwir. Jadi supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk maemnya, ini kita suwir-suwir. Kita hanya ambil dagingnya aja, ini duri-durinya kita buang. Nah bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri nggak bisa dapat ikan kayak gini, juga bisa pakai ikan tuna. Jadi caranya dikukus, kemudian disuir-suir, baru digoreng, atau digoreng dulu baru disuir-suir juga boleh. Nah setelah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Ini kita pakainya agak banyak ya. Jadi kurang lebih tadi aku siapkan sebanyak 12-20. Kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi tomat hijau. Ini tomat hijaunya agak besar, jadi aku pakainya 3. Kalau misalnya Flavis pakainya kecil-kecil, boleh ditambahkan lagi ya. Kemudian ini tomatnya juga akan kita potong tipis-tipis. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai brambang atau bawang merah. Kemudian kita akan potong tipis-tipis juga bawang merahnya. Hari ini semuanya serba dipotong jadi bulat, jadi lebih praktis untuk memasaknya. Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis juga. Nah di sini kita akan tambahkan lagi laos. Ini laosnya kurang lebih sak jempol aja. Kemudian kita potong tipis-tipis juga. Di sini kita tambahkan lagi gula merah atau gula jawanya, kurang lebih besar sak jempol. Kemudian kita tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya lebih harum. Kalau semua bahan dan bumbu sudah komplit, kita langsung aja siap memasaknya ya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang, brambang, dan juga laosnya. Kita akan aduk-aduk, kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan bawangnya sudah mulai layu seperti ini. Kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan masukkan gula jawanya. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka dengan gula, juga boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah di sini udah nggak perlu kita tambahkan air ya, nanti dia gulanya akan larut kok, kena panas dan juga minyaknya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan tomat dan juga cabai hijau besarnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini Flavis juga bisa menambahkan penyedap rasa, misalnya kaldu ayam, kaldu sapi, micin, kaldu jamur, boleh banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena ikannya sudah ada rasa gurih dan juga asinnya. Makanya di sini aku nggak tambahkan garam lagi ya. Nah ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Nanti ini akan kita maem sak lombok-lomboknya, sak tomat-tomatnya. Kita tinggal siapkan nasi anget yang banyak ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep balado cumi, terong, dan juga pete ala warung Padang yang enak banget.
Pertama-tama di sini kita siapkan cumi. Aku pakai cuminya sebanyak setengah kilogram. Aku pakai cumi yang seger banget. Kemudian ini cuminya sudah dibersihkan dan kita potong kayak cincin gitu. Kemudian setelah ini kepalanya juga akan aku masak ya. Tapi kalau misalnya Flavis gak suka ya boleh dibuang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi terong. Ini terongnya juga aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini aku pilih terongnya masih muda-muda banget. Ini terongnya akan kita potong menjadi 4 bagian biar nanti gampang untuk maamnya. Kalau kegedean nanti agak sulit ya. Kemudian kita rendam dengan air biar warnanya nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, ada bawang merah, kemudian kita pakai bawang putih dan juga ada tomat. Semua bumbu ini akan kita haluskan pakai blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini kalau misalnya mau terongnya warnanya tetap cantik, nggak kemelirun atau nggak pucet, pakai minyaknya agak banyak dan harus benar-benar panas baru dimasukkan. Ini terongnya sudah matang, kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng cuminya. Nah, tahap ini penting ya, biar nanti cuminya itu nggak basah ketika kita masukkan ke dalam sambalnya. Dan yang paling penting nanti cuminya nggak alot lagi. Nah, ini cukup seperti ini aja kita angkat. Nanti bagi Flavis yang bertanya, yang hitam-hitam apa? Ini tintanya. Ada beberapa orang yang suka banget masak cumi ada tintanya, tapi hari ini aku nggak pakai tinta untuk masak cuminya. Ini sudah matang, kita sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk. Di sini aku akan tambahkan lagi serai biar lebih harum ya nanti aromanya. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian tambahkan lagi gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Dan yang nggak boleh ketinggalan lagi, di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasa baladonya tuh seger banget. Kemudian di sini kalau sudah dimasukkan semua, kita aduk-aduk lagi, biarkan bumbunya itu benar-benar matang banget. Kan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Baru kita akan masukkan cuminya dan juga terongnya, dan nggak boleh ketinggalan lagi ini pete. Wah, ini nanti bikin nafsu makannya itu tambah lahap lagi. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk dan masaknya udah nggak usah terlalu lama, sebentar aja karena semua bahan sudah matang ya. Ada cumi udah matang, terong matang, dan juga bumbunya juga sudah matang banget. Nah, ini sengaja aku masukkan petenya barengan supaya warnanya tetap cantik dan masih krius-krius. Nah, ini hasilnya, warnanya cantik banget ya, rasanya enak banget dan aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Nanti kita tinggal nyeduk nasi yang masih anget-anget kemebul. Apalagi nih kalau kita maem pakai ada sayur singkongnya, ada telur dadarnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep gado-gado siram. Ini bikinnya gampang banget loh. Ini kita akan bikin salsa terlebih dahulu ya. Kita akan siapkan kacang tanah sebanyak 300 gram. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada cabai keriting merah sebanyak 10. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada 2 jempol kencur dan 4 bawang putih ukuran besar ya, dan ada 1 kentang yang sudah dipotong-potong. Kemudian nanti untuk bahan tambahan untuk bikin sausnya kita akan pakai gula jawa. Wah, ini favoritku banget. Kita akan pakai gula jawa sebanyak 300 gram ya. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sausnya, kita siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Di sini minyak gorengnya aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan tuh masih jernih banget. Jangan lupa kalau misalnya Flavis pengen beli, pakai kode voucher Flavikasi ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu cabai, kencur, dan juga bawang putihnya.
Gorengnya asal matang aja, nggak usah sampai yang kering banget ya. Nah seperti ini aja udah cukup gorengnya. Kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini baru kita akan goreng kentangnya. Kemudian kentangnya juga akan kita goreng sampai mateng, asal mateng aja, nggak usah sampai yang terlalu kering banget ya. Seperti ini aja udah cukup. Ini kentangnya sudah mateng, kita akan sisihkan. Kemudian nanti terakhir baru kita akan goreng kacang tanahnya. Nah untuk menggoreng kacang tanahnya apinya jangan besar-besar ya, supaya nanti nggak cepet gosong. Apinya sedang aja, sambil terus kita aduk sampai nanti dirasa sudah cukup matang, baru nanti kita akan sisihkan. Nah, kalau semua sudah digoreng, kita siapkan blender. Kita akan blender terlebih dahulu kacang tanahnya ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian kita akan haluskan menggunakan blender. Nah ini kacangnya sudah halus, kita akan tuang dulu ke dalam wadah. Setelah ini kita akan haluskan bawang putih, cabai dan juga kentangnya. Beri sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah ini sudah halus, sekarang kita sisihkan. Kita akan siapkan wajan dan minyak. Ini tadi minyak bekas goreng cabai dan kacangnya ya, cuman dikurangin biar nggak terlalu banyak. Kemudian kita masukkan kacang yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita masukkan juga cabai dan kentang dan kencur yang tadi kita haluskan juga. Kemudian setelah ini akan kita tambahkan lagi air ya. Nah ini airnya tadi mulai dari untuk ngeblender kacang, untuk ngeblender cabai, dan ini yang dituang itu totalnya semuanya ada 1 liter ya. Nah kita akan aduk-aduk, kemudian masukkan gula jawanya. Nah kalau gula jawanya Flavis kalau misalnya nggak mau terlalu manis nanti bisa dikurangin ya. Nah di sini kita tambahkan juga garam secukupnya sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, kita akan aduk-aduk, kita akan masak pelan-pelan, apinya jangan terlalu besar ya, cenderung kekecil. Kita akan masak dengan sabar dan pelan, biarkan sampai nanti gulanya hancur, kemudian nanti rasanya udah enak banget dan rasanya udah tanek dan warnanya juga udah mulai cantik kayak gini. Nah ini tandanya sudah mulai mateng. Kita akan aduk-aduk perlahan lagi sampai nanti bumbunya bener-bener mateng banget, baru nanti kita akan matikan kompor dan kita akan dinginkan. Nah ini udah mateng, kita matikan kompor. Setelah itu kita akan siapkan bahan isian untuk gado-gado siramnya ya. Nah ini bahan untuk isiannya di sini sudah kita siapkan. Ada lontong, kemudian kalau misalnya Flavis pengen bikin lontong sendiri, nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ada telur yang sudah direbus, kemudian di sini ada labu siam yang sudah direbus. Kemudian di sini kita pakai timun yang masih seger, ada jagung yang sudah direbus, dan ada tahu yang sudah digoreng, dan ada tempe yang sudah digoreng. Kemudian di sini supaya lebih seger lagi kita tambahkan jeruk limau ya. Nah sekarang kita langsung ada racik gado-gado siramnya. Nah kalau misalnya Flavis sayurannya itu nggak harus ngikutin Flavikasi, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Misalnya Flavis mau pakai kacang panjang, mau pakai bayam, mau pakai kangkung, atau terserah Flavis, sesuka-sukanya Flavis aja. Jadi nggak harus sama persis. Tapi biasanya kalau gado-gado itu ada tahu dan juga tempe gorengnya nggak boleh ketinggalan ya. Nanti Flavis juga bisa sajikan misalnya mau pakai kerupuk maemnya ya, ataupun mau pakai emping juga nggak apa-apa. Nah ini setelah semuanya kita racik, oh ini telurnya juga jangan lupa kita potong-potong. Setelah semuanya kita racik, baru nanti kita akan siram dengan bumbu sausnya.
Nah ini aku bikinnya sedikit manis. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka manis, boleh dikurangin gula jawanya ya. Ini dia gado-gado siram kita sudah jadi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep telur masak merah. Rasanya wis jan enak tenan. Pertama-tama di sini kita siapkan telur. Ini sudah aku rebus terlebih dahulu, kemudian kita kupas telurnya. Nah, kalau misalnya Flavis mau cari telur, carinya yang tuh masih seger ya. Jadi dikupasnya itu gampang dan nanti rasanya juga crunchy gitu loh. Kemudian setelah dikupas, ini kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita siapkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong bunder-bunder gini aja. Kemudian ini kan masih nempel. Nah, ini kita lepaskan supaya nanti pada saat digongsong itu tuh harum semuanya gitu. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi bawang merah juga. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kemudian kalau sudah selesai kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan brambang, kemudian bawang dan juga cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis ada yang cabai merah kering itu juga boleh direndam, habis itu baru di blender biar nanti warnanya makin cantik. Kemudian kalau sudah dihaluskan, di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Ini mandan hati-hati Flavis karena biasanya kalau digoreng itu suka ngepluk-ngepluk gini minyaknya, jadi Flavis harus hati-hati ya. Kemudian kalau misalnya sudah kecoklatan seperti ini sudah selesai kita goreng, kita angkat. Kemudian kita akan gongsong terlebih dahulu brambangnya. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini akan kita masak sampai nanti bumbunya tanes, enak dan nggak bau langu sama sekali. Baru kita tambahkan lagi air asam jawa, kemudian gula merah, garam, kalau mau tambahkan penyedap juga boleh. Kemudian tambahkan air dan kita akan masak lagi sampai bumbunya itu berminyak lagi. Kira-kira hasilnya kayak gitu Flavis. Nah, ini udah enak banget bumbunya. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin telurnya, aduk-aduk sebentar. Kemudian bawang bombay yang tadi kita potong bunder-bunder itu juga kita cemplungin. Kalau bawang bombay sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, aduk-aduk sebentar biar nanti tampilannya masih tetap cantik banget. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis, telur masak merah kita hari ini. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi putih ataupun untuk nasi kuning ataupun nasi uduk ataupun nasi lemak ataupun nasi liwet, itu rasanya bener-bener enak banget. Ataupun mau pakai nasi merah itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.